Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Suhaini. Saya dari kelas IF 103, Prodi Informatika dengan nomor NIM-nya 250401010144. Di sini saya akan menjelaskan lembar jawaban saya tentang tentang isi literasi ujian tengah semester. Soal pertama adalah apa pengertian literasi TIK dan manusia 5.0 dan apa hubungan antar keduanya. Itu literasi TIK. Jadi kita lihat dulu literasi dan TIK itu apa. Literasi itu adalah pengetahuan atau kemampuan, sedangkan TIK itu adalah teknologi, informasi, dan komunikasi seperti itu. Jadi literasi TIK adalah pengetahuan atau kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, menggunakan, dan mengolah informasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan informasi yang berguna. Seperti itu. Sedangkan manusia 5.0 adalah manusia yang menggunakan teknologi digital. Jadi manusia 5.0 merupakan manusia yang menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup serta menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Menurut Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM, masyarakat 5.0 adalah sebuah konstelasi kehidupan masyarakat yang berpusat pada penyelesaian kehidupan manusia secara efektif dan efisien yang dapat mengimbangi kemajuan teknologi dan ekonomi melalui pemecahan berbagai permasalahan sosial yang memanfaatkan sistem yang menghubungkan ruang siber dan ruang fisik secara terpadu. Apa hubungan literasi TIK dan manusia 5.0? Jadi literasi TIK itu sebuah pengetahuan dan sedangkan manusia 5.0 adalah manusia yang menggunakan teknologi. Jadi tanpa adanya literasi TIK tidak akan ada yang namanya manusia 5.0. Jadi tanpa adanya pengetahuan tentang teknologi, jadi tidak akan ada yang namanya manusia 5.0. Hal itu sangat berhubungan satu sama lain karena literasi TIK itu adalah fondasi dari manusia 5.0. Literasi TIK adalah utama untuk mewujudkan masyarakat 5.0. Untuk menjadikan masyarakat cerdas yang mampu mengimbangi kemajuan ekonomi dengan menyelesaikan masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Yang kedua adalah buatlah analisa dan pembahasan tentang 5 peran pengguna TIK dalam konteks AI. Saat ini Anda berperan sebagai apa dalam konteks teknologi AI? Untuk penggunaan TIK dalam konteks AI itu ada 5. Yang pertama itu ICT users, kedua itu ICT helpers, ketiga itu ICT enablers, yang keempat adalah ICT speeders, dan kelima adalah ICT creators. Jadi yang pertama adalah ICT users. ICT users itu pengguna AI. Orang-orang yang menggunakan AI itu namanya ICT users. Jadi kan paling umum di mana individu menggunakan aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari, misalkan asisten virtual, navigasi GPS, filter media sosial, dan sebagainya, untuk menyelesaikan tugas, meningkatkan produktivitas atau hiburan. Jadi AI itu untuk ICT users itu orang yang menggunakan AI untuk misalkan untuk hal lain seperti pengetahuan atau tugas-tugas atau meningkatkan produktivitas. Apa sih dampak positif dan negatif untuk ICT users dalam konteks AI? Jadi dampak positifnya itu AI dapat membuat produktivitas menjadi efisien. Kalau misalkan nih kalian ingin membuat kue donat, jadi kan kalau misalkan orang zaman dulu itu biasanya pakai kita cari buku-buku dulu, cari buku tentang resep-resep makanan. Tapi zaman sekarang, karena sudah ada AI, jadi ya tinggal tanya saja. Jadi cara membuat donat seperti itu. Jadi itu hal yang buat produktivitas menjadi efisien seperti itu. Dan juga yang dan ada juga dampak negatif untuk ICT users dalam konteks AI. Dampak negatifnya itu banyaknya penipuan digital yang mengatasnamakan orang-orang lain. Jadi seperti yang tidak mengerti tentang dunia digital seperti itu rentan akan terjadinya penipuan digital dan juga banyaknya berita hoax. Apalagi AI sudah bisa membuat video orang dan apalagi kalau misalkan kita tidak mengerti tentang AI, orang akan mengira itu adalah berita asli, padahal itu adalah berita hoax. Dan adanya PHK besar-besaran karena perusahaan sudah menggunakan AI untuk melakukan pekerjaan. Adanya banyaknya kebocoran data karena AI sering menganalisis pengguna AI.
Dan kedua adalah ICT helpers. ICT helpers, manusia yang menggunakan AI sebagai alat bantu mereka dalam belajar. Jadi ICT helpers ini adalah manusia atau individu yang menggunakan AI sebagai alat bantu belajar. Hanya individu, jadi mereka tuh hanya belajar sendiri melalui AI. Dampak positifnya, ICT helpers yaitu lebih efisien dalam menyusun program dan materi pembelajaran, terus menghemat waktu dalam belajar, dan mencari jurnal-jurnal, dan meningkatkan efektivitas program belajar, memperluas akses, serta memperkaya pengalaman bagi pengguna. Jadi, dampak negatif ICT helpers adalah menjadi ketergantungan dengan teknologi, menurunkan kreativitas karena sudah mendapatkan jawaban yang dengan instan, dan terkadang mendapatkan informasi atau pengetahuan yang salah karena tidak menelusuri pengetahuan yang mendalam. Adalah ICT enablers, adalah manusia dan faktor-faktor lain yang menggunakan AI sebagai alat bantu untuk menciptakan dan mengembangkan sistem teknologi AI baru. Jadi ICT enablers adalah manusia dan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor lainnya itu seperti misalkan jaringan atau mungkin organisasi seperti itu. Dan dia juga mencakup seperti guru yang mengajarkan AI kepada siswa dan juga seperti programmer dan sebagainya. Dampak positif untuk ICT enablers pertama adalah memperluas akses pendidikan. Jadi karena AI sudah gampang, sudah sangat mudah digunakan, maka semakin luas juga akses pendidikannya karena terlalu mudah, karena sudah mudah memakai AI. Terus mendorong transformasi organisasi dan meningkatkan kapasitas pengguna, terus efektif, efisien, dan mempercepat untuk pengguna. Apa dampak negatif untuk ICT enablers? Itu adalah ketergantungan pada teknologi. Jika pengguna pengajar terjadi gangguan dalam sistem AI, maka pembelajaran jadi terganggu. Jadi seperti itu, adanya biaya dan kesenjangan. Karena akses AI yang terbatas karena banyaknya pengguna berbasis AI yang berbayar, yang mengakibatkan kesenjangan digital. Terus ada juga kebocoran data dan minimnya kebijakan. Karena masih ada karena masih adanya kekosongan hukum atau kebijakan yang lemah yang mengakibatkan minimnya keamanan data dan bisa terjadi kebocoran data. Dan juga pergantian peran karena City Enabler sudah membuat sistem AI baru, maka manusia bisa digantikan oleh AI terbaru. Seperti itu. Dan keempat adalah ICT Speeders. ICT Speeders adalah manusia yang menyebarkan atau mempromosikan AI baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, ICT Speeders ini adalah seperti influencer atau mungkin organisasi-organisasi yang menggunakan AI atau mungkin lingkungan-lingkungan yang menggunakan AI yang secara langsung mempromosikan AI. ICT speeders yang menjembatani antara ICT helpers dan ICT enablers. Jadi, dampak positif bagi ICT speeders pertama adalah efisiensi biaya dan waktu. Untuk helpers dan enablers bisa lebih efisien waktu dalam memahami suatu hal karena ada ICT speeders yang mempromosikan situs AI sesuai kebutuhan. Dua, memperluas akses pendidikan untuk para helpers dan speeders, untuk para helpers dan enablers karena speeders mempromosikan AI yang dibutuhkan. Tiga, meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran melalui speeders. Betul. Dampak negatifnya adalah AI yang dipromosikan speeders terkadang itu adalah situs berbayar yang membuatnya menjadikan terbatas yang mengakibatkan kesenjangan digital. Terus informasi yang tidak akurat karena bisa jadi AI yang dipromosikan belum sepenuhnya matang dan juga bisa menimbulkan kebocoran data. Yang kelima adalah ICT creators, adalah individu atau organisasi yang membuat teknologi AI. Apa dampak positifnya? Itu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk manusia karena semakin banyaknya penciptaan teknologi baru, makin banyak lowongan kerja. Terus membangun ekosistem digital untuk ICT users, ICT helpers, dan juga ICT enablers dan ICT students karena tanpa adanya ICT creators, tidak ada teknologi yang digunakan dan disebarkan. Apa dampak negatifnya? Yang pertama itu AI yang belum matang dari ICT creators bisa mengakibatkan resiko privasi seperti kebocoran data dan keamanan data yang juga rentan. Terus kedua, hilangnya lapangan pekerjaan karena ICT creators membuat AI baru. Ketiga, ketergantungan teknologi karena
AI baru dan semakin banyak AI yang dibuat, maka semakin banyak manusia yang menggunakan AI secara berlebihan. Terus yang ketiga adalah menjelaskan data meaning dari gambar tersebut. Pertama-tama adalah business understanding, memahami apa yang diinginkan dari perspektif bisnis dan mencari solusi dari masalah yang ingin diselesaikan. Tujuan melakukan business understanding adalah untuk memilah data-data pelanggan yang dibutuhkan. Jadi, business understanding yang pertama ini adalah memahami apa yang diinginkan oleh bisnis. Seperti itu. Setelah kita sudah tahu apa keinginan kita dan mencari solusinya, maka kita harus melakukan hal selanjutnya yaitu data understanding. Data understanding adalah untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang tercantum dalam sumber data. Misalnya, penjual kosmetik mendata pelanggan untuk melihat yang tertarik dengan kosmetik. Data yang diperlukan adalah umur, jenis kelamin, kota. Jadi kita membutuhkan, kita melihat data-data siapa aja nih yang menjual, siapa aja nih pelanggan-pelanggan yang suka beli kosmetik. Misalkan umur, kalau karena umur, penjual kosmetik kan dari umur itu biasanya dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Dan jenis kelamin kebanyakan itu perempuan. Dan kota itu misalkan dia lebih banyak di bagian kota yang membeli kosmetik tersebut. Terus yang ketiga adalah data preparation, yaitu membersihkan, mengolah, dan menyiapkan data yang akan digunakan dalam pemodelan. Misalkan membersihkan data-data yang double counting, pengolahan dan penyiapan data yang sudah didata, understanding. Misalkan data preparation itu membersihkan, misalkan data understanding yang tadi itu ada ketikan yang salah atau masukkan data yang salah atau mungkin ada double counting, maka harus dibenarkan lagi, harus diedit lagi, dan harus kalau misalkan ada ID yang double itu harus harus diberikan kunci khusus seperti itu biar tidak ada double ID. Nah, keempat adalah modeling. Data yang sudah disiapkan untuk membangun model guna menemukan pola atau prediksi. Misalnya data dari semua pelanggan yang sudah disiapkan, dipisahkan mana pelanggan yang masih aktif membeli di toko, mana pelanggan yang tidak. Jadi model-model akan merias data-data dari data preparation tadi, seperti itu. Terus yang kelima, evaluation. Evaluasi semua data yang ada dan merevisi data yang salah ataupun tertinggal. Jadi setelah sudah di modeling, kita lihat, kita evaluasi lagi data-datanya, apakah apakah itu masih benar atau tidak. Kalau misalkan masih ada yang salah, maka kita harus evaluasi lagi data-data tersebut. Yang keenam adalah deployment. Jika data sudah siap, semua data lalu mengimplementasikan model ke dunia nyata agar bisa digunakan. Baiklah, ini penjelasan saya. Jika ada yang kurang ataupun salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.